Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Kansadia Salsabila. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi dengan saya. Perkenalkan, saya Prita Anggia Dewi dari Dewan Perwakilan Rakyat. Ingin berdiskusi perihal pemindahan ibu kota baru. Baik, Ibu dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas waktunya untuk perkenalan diri. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Kansadia Salsabila dan saya berdiri di sini, duduk di sini, berdialog dengan Anda sebagai perwakilan dari negara berencana ibu kota baru, perpindahan ibu kota baru. Baik, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan saya hari ini. Baik, untuk pertanyaan pertama Ibu, alasan utamanya mengapa pemerintah ingin memindahkan ibu kota Indonesia ini? Yang dimana diketahui dari segi urgensinya sendiri kan tidak terlalu urgent sekali Ibu, gitu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan bagus sekali. Saya apresiasi Anda Prita Anggia bertanya pada saya seperti itu ya. Pertama, alasan utama kami memindahkan ibu kota ini adalah ekonomi. Ekonomi alasan utamanya. Kenapa ekonomi? Karena Jakarta sudah tidak lagi layak dianggap ibu kota. Terlalu penuh pertama, kedua terlalu sesak ya, bangunan-bangunan tingginya dan tidak ada lagi ruang untuk berbisnis, untuk kami mengembangkan ekonomi Indonesia. Kalau misalnya kita buka ibu kota baru, tentunya akan mengundang banyak investasi asing yang menguntungkan rakyat dan negara juga pasti diuntungkan. Dan itu alasan pertama. Alasan kedua adalah alam. Alam di Jakarta ini sudah tidak lagi dianggap layak huni ya. Polusi udara sudah di atas rata-rata buruknya. Air laut semakin naik setiap bulan, terus menerus semakin tenggelam di Jakarta ini ya. 2 cm di bawah permukaan laut, 5 cm di bawah permukaan laut, hingga diprediksi 2045 Jakarta tenggelam. Itu 2 alasan utama kenapa kita merasa oke, ibu kota pindah. Gitu. Baik. Namun tentunya kan banyak sekali Bu resiko-resiko yang kita dapatkan. Pertama dari Indonesia sendiri memiliki banyak sekali pohon di sana. Yang merupakan pohon sendiri merupakan merupakan paru-paru bagi Indonesia. Lalu bagaimana Bu dengan pohon-pohon yang di sana? Pohon-pohon yang di sana juga kemungkinan tumbuhnya tidak mungkin 1 atau 2 tahun. Karena kan pohon-pohon meskipun beribu-ribu pasti akan ada yang mati, pasti akan ada yang gagal dalam penanamannya. Bagaimana Bu? Kalau kayak gini berarti kita masuk ke ranah alam ya, kekhawatiran alam, risiko alam. Risiko alam yang kita ambil di sana, yang akan kita ambil sekarang ini, risikonya tidak sebesar risiko yang akan kita ambil apabila kita tetap menetap di Jakarta sebagai ibu kota negara. Menetap di Jakarta berarti risiko kita ambil itu jiwa, masalah jiwa. Akan ada banyak anak kecil, ibu-ibu dan para ayah yang meninggal karena polusi. Akan banyak manusia-manusia yang meninggal karena tenggelam, kehilangan rumah, kebakaran karena rumahnya padat penduduk. Akan banyak seperti itu. Tapi kalau di ibu kota baru nanti, kami berkomitmen untuk menjaga alam dengan bentuk menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan untuk pembangunannya nanti. Material-material itu ramah lingkungan dan tidak akan merusak alam. Pastinya akan ada beberapa hektar yang dibabat untuk keperluan administrasi negara ya, namun dalam tahap pembangunannya kami akan menjaga alam sekitar, ekosistem sekitar. Kami juga akan membuat sanctuary khusus untuk para orangutan, sebuah pusat riset yang dibiayai langsung oleh negara sebagai bentuk komitmen kami menjaga harta Indonesia. Baik. Terima kasih atas jawabannya Ibu. Namun
Seperti yang kita ketahui sendiri ini pembangunan ini memakai dana APBN, sedangkan dana APBN ini sendiri mungkin masih bisa dipergunakan untuk hal-hal yang lain, Bu, untuk mempercantik kota yang saat ini, ibu kota yang saat ini gitu, Bu. Dan menurut dari perwakilan rakyat ini sendiri, rakyat merasa bahwa belum terlalu penting sekali karena kan memang masih banyak pembangunan dari segi dari segi apapun gitu, Bu. Bagaimana, Bu? Kalau bicara soal APBN ya, APBN itu sudah ada porsinya masing-masing. Ya tenang saja. Rencana pembangunan ibu kota ini kan tidak dirancang kemarin sore. Sudah bertahun-tahun lalu kami rencanakan sebenarnya, namun baru dipublikasikan baru-baru ini ya mungkin. Dan ya sudah ada di dalam rencana APBN itu sudah ada porsinya. Untuk pendidikan sudah ada porsinya, untuk kesehatan sudah ada porsinya, kesejahteraan rakyat dan segala macam. Sudah kami jamin, sudah kami pikirkan. Termasuk juga pembangunan ibu kota baru itu yang khawatir. Kami tidak dengan adanya rencana pembangunan ibu kota baru ini tidak akan merenggut hak rakyat untuk mendapatkan kesejahteraannya. Gitu. Baik, Ibu. Tapi dilihat dari kesejahteraan rakyatnya sendiri nih, Bu, masih banyak banget, Bu, dari kita-kita yang dari rakyat sendiri masih banyak yang belum mendapatkan pekerjaan, mungkin lowongan pekerjaannya belum terlalu banyak. Sampai saat ini pun masih belum terlalu banyak dan kami masih membutuhkan peningkatan kualitas dari diri kami sendiri juga. Itu bagaimana ya, Bu? Maksudnya udah seperti diburu-buru gitu untuk pembangunan ini. Begitu, Ibu. Ya, kalau untuk bicara soal lowongan kerja, ini adalah jawaban yang tepat pemindahan ibu kota ini. Selama ini mencari kerja di Pulau Jawa susah kan? Kan di Jakarta udah penuh semuanya. Kita buka lowongan kerja baru, jutaan lowongan kerja baru akan terbuka nanti di ibu kota baru. Di ibu kota Nusantara nanti anak muda akan kami didik, akan kami latih, akan kami tingkatkan kualitas intelijensinya di sana. Kami persiapkan untuk mampu bertanding dengan taraf internasional sana. Baik, Ibu. Jangan khawatir. Baik. Mungkin itu akan dipertimbangkan kembali ya oleh rakyat. Kemudian, Ibu, untuk dari pembangunannya sendiri, kita bisa melihat bahwa gedung tersebut nantinya digadang-gadang berpotensi mangkrak gitu ya, Bu. Bagaimana ini, Bu, solusinya? Sedangkan yang kita tahu sendiri banyak sekali gedung-gedung yang di sini juga istilahnya seperti bekas pemakaian itu juga masih banyak yang mangkrak gitu. Kami sangat menyayangkan kalau nantinya kepindahan ibu kota baru ini akan mangkrak seperti itu, Bu. Ibu Prita, menurut saya terlalu futuristik ya ini pemikirannya. Pertanyaannya ini, kita kan kalau ngomongin kayak gitu, ngomongin masa depan ya. Dan tidak perlu dikhawatirkan menurut saya. Karena proyek-proyek tenor-tenor yang kita pilih ini yang bertanggung jawab tentunya, dan kami akan tentunya memastikan bahwa negara dan rakyat tidak akan dirugikan sepeser pun atas adanya proyek ini. Kami akan terus mengawasi proyek ini dari awal hingga akhir, beneran dipakai, beneran berguna untuk rakyat dan negara, beneran memberi impact yang positif. Akan kami pastikan hal itu. Baik, Ibu. Jadi kesimpulan dari diskusi kita kali ini adalah ibu kota tetap akan dipindahkan ke ibu kota baru yang bernama Ibu Kota Nusantara. Baik, terima kasih banyak Ibu atas waktunya hari ini sudah berdiskusi. Sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan saya hari ini. Baik. Itu sudah, tidak masalah.
Baik, terima kasih Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi.